Siapa yang tidak mengenal bakso atau jamu dari Wonogiri, Jawa Tengah? Berdagang bakso dan jamu adalah pekerjaan mayoritas para perantau dari Wonogiri yang mengadu nasib di kota-kota besar di Indonesia. Sejak tahun 1970-an para penduduk Wonogiri sudah mulai mengadu nasib di kota-kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan banyak kota lainnya. Mereka terpaksa merantau karena tuntutan ekonomi yang tidak menjanjikan jika bertahan di kota gaplek. Sebelum kita melanjutkan video berikut, mari kita bangun channel ini dengan meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe. Bila video ini bermanfaat, silahkan sebarkan ke media sosial yang ada di jagat raya. Seiring bertambahnya penduduk yang merantau, para pengusaha moda transportasi umum seperti bis di Wonogiri yang biasa disebut bis pribumi semakin berkembang. Terbukti dari tahun 1980-an hingga akhir tahun 1990-an, pada waktu itu sebelum ada tol Cipali, jumlah bis yang mengaspal di Jalan Pantai Utara alias Pantura bisa dikatakan didominasi perusahaan otobus dari Wonogiri. Sebut saja PO Daya Palapa, Poismo, PO Giri Indah, PO Tunggal Daya, PO Tunggal Dara, PO Tunggal Dara Putra, PO Gajah Mulia Sejahtera atau GMS, PO Gajah Mungkur, PO Sedia Mulia, PO Gunung Mulia, PO Sarigiri, PO Timbul Jaya, PO Purwowidodo dan lain sebagainya. Kejayaan bis-bis pribumi tersebut berjalan pada jalurnya masing-masing. Karena setiap perusahaan otobus memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Meskipun jumlah armada banyak, tetapi tidak saling berebutan dalam mencari penumpang. Dalam hal pelayanan, bisa dibilang hanya seadanya saja, dengan seat kursi penumpang 22 maupun 23, tidaklah menjadi masalah bagi para penumpang. Dapur pacu yang digunakan pun masih menggunakan mesin depan seperti Hinoaka, dengan suara mesin bising, suspensi yang berisik dan bodi bis yang bergetar. Kejayaan bis Wonogiri mulai menurun ketika terjadi tragedi 98. Ketika para pedagang yang merantau ke kota besar menjadi takut akan amukan massa yang membabi buta. Belum lagi dampak ekonomi dari krisis moneter yang menjadikan daya beli masyarakat di kota besar juga menurun. Pada waktu itu, bis asal Wonogiri satu persatu mulai dikurangi jumlah armadanya yang menyusuri aspal Pantura. Saat ini, ketika perekonomian di Indonesia mulai membaik, tapi tidak dengan bis pribumi yang turut membaik, justru sebaliknya bis pribumi semakin sedikit keberadaannya. Faktor yang menenggarai, persaingan perusahaan otobus dari luar Wonogiri. Mereka dengan bebas keluar masuk, tanpa kontrol mengambil para penumpang, di terminal-terminal Wonogiri. Ditambah, armada tempur bis luar Wonogiri yang serba anyar. Semoga kebangkitan bis pribumi, sebutan bis asli Wonogiri, semakin terlihat. Karena pantauan di lapangan bis Wonogiri mulai menunjukkan taringnya. Mohon maaf, bila ada salah kata, kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.